wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama aku Ida Maulina Fatmawati, salah satu alumni kampus Mengajar 2 yang akan menemani kalian di podcast Sepi Mahasiswa. Kita akan membahas tentang kampus mengajar. Simak video ini langsung saja. Kita akan membahas tentang kampus mengajar, dan info aja buat kalian kalau kampus mengajar 3 kali ini sedang berjalan dan akan dibuka kampus mengajar 4. Jadi pas banget buat kalian yang mau daftar kampus mengajar 4 buat simak video ini supaya lebih tahu lebih jauh apa itu kampus mengajar. Kampus Mengajar adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek atau MBKM. Salah satu program MBKM ini kita juga dapat membantu guru dan juga kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih berkembang lagi ataupun mengembalikan pembelajaran agar lebih berkembang lagi yang sebelumnya diakibatkan oleh pandemi. Menurut Kemdikbud, dengan adanya mahasiswa di sekolah-sekolah pada jenjang SD dan juga SMP akan meningkatkan inspirasi siswa untuk memperluas cita-citanya, karena mungkin melihat, wah ada mahasiswa nih, aku jadi pengen kuliah, aku pengen mahasiswanya nanti bisa memberikan inspirasi kepada siswa. Pada program kali ini, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan, Teknologi dan Riset dan juga Kebudayaan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk turun ke lapangan dengan durasi waktu selama 1 semester atau 6 bulan. Dan kenapa sih kalian wajib banget buat ikut program MBKM Kampus Mengajar ini? Yang pertama adalah kalian nantinya akan terlibat langsung dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah pada jenjang SD maupun SMP. Dan juga kalian juga dapat benefit buat diri kalian sendiri, yaitu melatih kepemimpinan, melatih kreativitas kalian, dan juga latihan kalian dalam penyelesaian masalah atau pemecahan masalah yang dialami pada lingkungan kerja, dan juga dapat membuat inovasi langsung di lapangan. Kalian mahasiswa kampus mengajar juga punya peran yang sangat penting pada program kali ini, yaitu membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang karena sebelumnya adanya COVID-19 pembelajaran dilaksanakan secara PJJ. Nah, dengan kali ini kan sudah mulai tatap muka, kalian berperan nih untuk mengajak kembali adik-adik siswa untuk bersemangat datang ke sekolah dan membuat program-program yang menyenangkan yang nantinya harus memancing mereka untuk bersemangat kembali dalam mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Yang kedua adalah membantu dalam pelaksanaan pembelajaran dengan perkembangan yang ditekankan adalah literasi dan numerasi. Jadi nantinya kalian harus di sekolah jenjang SD maupun SMP harus lebih menekankan pada pembelajaran literasi maupun numerasi. Yang ketiga adalah membantu guru, kepala sekolah, serta siswa-siswanya untuk adaptasi teknologi. Nah, tugas kalian yang sebagai pemuda nih sangat penting, yaitu perkembangan atau adaptasi teknologi. Kalian harus mengajarkan teknologi yang kalian ketahui untuk diaplikasikan pada sekolah yang kalian abdi. Yang keempat, mendukung kepala sekolah dalam bidang manajemen sekolah. Jadi kalian membantu kepala sekolah dalam administrasi manajemen sekolah gitu. Yang kelima adalah sosialisasi produk pembelajaran yang sudah dibuat oleh Kemdikbudristek, yaitu seperti kurikulum darurat kemarin. Kalau sekarang ada kurikulum yang baru, mungkin prototype, kalian bisa membantu untuk sosialisasikan kepada sekolah. Yang kedua adalah seperti modul aksi. Aksi itu salah satu aplikasi yang diciptakan Kemendikbud yang nantinya bisa kalian salurkan kepada adik-adik ataupun guru di sekolah kalian mengabdi. Yang terakhir itu ada portal rumah belajar. Rumah belajar itu juga sama seperti aksi yang nantinya dapat kalian salurkan juga. Dan kalian juga dapat mengajarkan teknologi seperti untuk berguna administrasi sekolah. Misalnya Google Drive, Google Form, Google Doc. Nantinya itu akan sangat berguna dan berkesan banget buat guru di tempat sekolah kalian mengabdi. Di tempat sekolah kalian, setelah membahas manfaat dan peran kalian dan apa itu
Kampus Mengajar. Pasti kalian sekarang tanya-tanyakan gimana sih cara daftarnya, syaratnya apa aja. Oke, syarat daftar yang pertama, kalian harus kuliah di kampus yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan, Riset, Teknologi, dan juga Kebudayaan. Yang kedua, kalian IPK-nya harus minimal 3 dengan skala 4 dan juga berada pada minimal semester 4 pada tahun pendaftaran kampus mengajar dan juga berkuliah pada kampus atau perguruan tinggi yang terakreditasi. Oke, setelah syarat itu terpenuhi, kalian harus melengkapi dokumen untuk nanti. Jadi semua syarat tadi terpenuhi, jadi kalian lanjut lagi melengkapi dokumen untuk pendaftaran. Salah satunya yaitu surat rekomendasi dari kampus. Kalian bisa minta surat rekomendasi dari kampus di TU. Yang kedua, transkrip nilai, CV atau daftar riwayat hidup, surat izin orang tua, fakta integritas, surat pengalaman mengajar, surat pengalaman organisasi, dan juga prestasi jika kalian punya prestasi. Setelah semuanya lengkap dan sudah diupload pada website MBKM pendaftaran kampus mengajar, kalian nanti akan harus menunggu beberapa waktu dan nanti akan ada pengumuman siapa yang lolos administrasi. Setelah lolos administrasi kira-kira apa ya? Nah, setelah lolos administrasi akan ada survei kebinakaan. Dan itu dilakukan dengan cara kalian harus mendownload aplikasi kebinekaan dulu dan nantinya tes dilaksanakan dengan kamera yang terbuka atau kamera on cam. Kalau sudah survei kebinekaan, nantinya akan ada email pemberitahuan kalian lolos atau tidak. Karena lolos itu biasanya warnanya hijau, dan biasanya ada beberapa yang sudah ada langsung nama sekolahnya, ada yang belum, masih menunggu. Kalau sudah keterima nih, selamat, kalian udah keterima. Apa langkah yang harus kalian lakukan? Ya, seterusnya adalah penempatan. Kalau kalian sudah tidak ada pengajuan perubahan penempatan, maka lanjut lagi survei ke sekolah tempat kalian akan jadi tempat kalian mengabdi. Apakah sekolah itu masih ada, masih berdiri, ataupun tidak ada? Kalau masih berdiri, langsung saja nih kalian, kalian nanti akan ditempatkan secara berkelompok. Bisa saja beda kampus ataupun ada yang sama, tapi kalian akan ditempatkan secara berkelompok antara 5 sampai 6 orang. Nah, setelah survei sekolah, kalian bisa izin langsung kepada dinas pendidikan yang ada di kabupaten tempat sekolah kalian mengabdi, yang nantinya akan diberi pengarahan apa sih sebenarnya yang sekolah ini di kabupaten ini perlukan, apa sih yang harus kalian lakukan. Nantinya akan ada pengarahan dari dinas pendidikan. Dan juga yang terakhir nih ya, sebelum kalian mulai lakukan kegiatan, kalian izin dulu kepada sekolah dan memberitahu apa maksud dari kampus mengajar ini, apa saja yang akan kalian lakukan di sini, dan kalian juga bisa komunikasi 2 arah dengan kalian memberikan penjelasan mengenai kampus mengajar, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan guru apa saja sih di sekolah ini, gimana kegiatan di sekolah ini, begitu. Oh iya, nanti kalian juga akan dibimbing oleh dosen pembimbing dan juga oleh guru pamong. Guru pamong itu berasal dari sekolah, dan dosen pembimbing itu nantinya berasal dari salah satu dosen di perguruan. Sekarang benefit yang mungkin pertama kali kalian cari tahu dulu sebelum mengikuti program. Benefitnya yang pertama adalah kalian akan diberikan uang bantuan hidup atau tunjangan hidup. Satu bulannya itu Rp1.200.000 selama 6 bulan atau 1 semester. Jadi dihitung sendiri tuh 1,2 juta dikali 6. Dan ada lagi bantuan uang UKT sebesar 2.400.000 yang nantinya akan diterima kalian pada semester ini. Dan selanjutnya adalah sertifikat mengajar. Sertifikat mengajar ini penting banget buat kalian, nanti bisa diisikan pada CV
dan untuk menunjang dan penting banget untuk menunjang karir kalian, terutama yang jurusan pendidikan. Oh iya, kampus mengajar ini bisa diikuti oleh semua jurusan, tidak harus prodi pendidikan ataupun keguruan, tidak harus. Kalian bisa ikut semua jurusan dengan syarat kampus tadi ya. Nah, setelah tadi gambaran sekilas mengenai kampus mengajar, di sini aku sebagai alumni kampus mengajar 2 akan cerita sedikit bagaimana pengalaman saat pelaksanaan kampus mengajar 2. Waktu itu 2021 Agustus, kampus mengajar 2 dimulai dan datang ke sekolah. Saat itu masih pembelajarannya itu masih hibrid ya, yaitu ada yang tatap muka, ada yang daring. Kebetulan di sekolah tempat aku mengabdi itu sudah mulai untuk tatap muka, tapi ya tidak semuanya tatap muka. Jadi misalnya ada beberapa kelas yang tatap muka, ada beberapa kelas yang tidak. Dan dengan adanya pandemi, yang sekolah di rumah itu ternyata sangat berdampak kepada semangat belajar siswa. Siswa jadi terbiasa tidak bersekolah, jadi biasa tidak belajar karena sudah online dan dibantu orang tua dalam mengerjakan tugas di sekolah. Itu sangat berdampak sekali terhadap sekolah selanjutnya. Dan aku sama teman-teman itu punya pemikiran kalau nggak bisa nih, kalau cara belajar mereka kayak gini, malas-malasan kayak gini, dan sudah terbiasa dengan pembelajaran di rumah yang mungkin dibantu orang tua. Jadi kita memutuskan buat bikin program yang menyenangkan dengan memanfaatkan portal pendidikan Kemdikbudristek. Kalau di rumah nih kan mereka main HP juga online, jadi kita mengalihkan di sekolah dengan main HP juga, tapi dengan memanfaatkan portal pendidikan yang sudah dibuat Kemendikbud seperti aksi, rumah belajar. Nah, itu kita terapkan di situ. Sekarang sudah ada juga yang pakai HP tapi bisa tetap belajar gitu. Dan juga literasi numerasi kita pakai media sehingga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, ditambah lagi game. Saran juga buat kalian, kalau untuk pertama kali pengenalan diri kalian bisa mulai dulu dengan adanya lomba-lomba atau game permainan gitu. Jadi tidak harus langsung saklek nih pengabdian kalian apa tujuannya, enggak. Kalian bisa main-main dulu ataupun game sebagai pengenalan diri kalian. Kalau nanti udah kenal, kalian akan memberikan materi apa bisa diterima kok. Mereka udah bisa, tenang aja, mereka udah bisa nerima dan bisa komunikasi 2 arah nantinya. Nah ya, itu seperti literasi numerasi, kita sisipi game yang buat pembelajaran menyenangkan, tidak membosankan, jadi mereka mau tuh sekolah lagi, semangat lagi buat belajar gitu. Dan sulitnya adaptasi teknologi itu menurut kami waktu pengabdian itu sedikit sulit. Karena apa? Karena guru yang sudah berusia itu lumayan sulit untuk diberikan adaptasi teknologi. Tapi dengan ketelatenan kalian, dengan kesabaran kalian, dengan cara-cara kalian, pasti akan bisa ada dampak positifnya, akan ada feedback yang baik dari mereka. Kebetulan waktu itu ada kegiatan AKM. Program kegiatan AKM, jadi kita juga tidak hanya membantu guru dalam adaptasi teknologi, tapi juga siswa. Nah, apa aja adaptasi teknologi selain portal pembelajaran dari Kemendikbud yang kita ajarkan, seperti Google Form, Google Drive, Word, Excel. Walaupun sederhana, ternyata banyak guru-guru yang belum menguasai. Jadinya kalian mengajarkan hal sesimpel itu akan sangat bermakna buat mereka. Kemudian buat pengalaman pribadi, kalian nantinya kan akan ditugaskan beberapa kelompok dengan kampus yang berbeda di jurusan yang berbeda juga. Kebetulan punya aku, jadi kayak
pemikiran kalian, satu kelompok itu harus tergabung untuk menciptakan program-program yang nantinya akan kalian laksanakan. Jadi misalnya ada yang dari PGSD, Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, ada yang dari kimia, gitu digabungkan pemikirannya untuk membuat program yang dapat mendorong terciptanya tujuan kalian pada kampus mengajar ini. Setelah banyak banget nih omongan aku dari mulai pendaftaran, apa itu kampus mengajar, pengalaman, benefit, kayaknya sudah cukup sampai di sini. Semoga video ini dapat jadi inspirasi kalian, dapat jadi pengalaman buat kalian, dan juga dapat memberi pengetahuan buat kalian. Aku Ida Maulina Fatmawati, pamit dari podcast ini. Terima kasih.